Kontroversi terlengkap Tengku Fahri dan Manohara Odelia Pino. Dengan nama depannya yang berarti pencuri hati dalam bahasa Sangsekerta, Manohara adalah model remaja Indonesia yang menikah dengan Pangeran Kelantan Malaysia, Tengku Fahri. Sayangnya, pernikahan impian dengan adik bungsu Sultan Muhammad V ini gagal dipertahankan, di mana media tidak ada hentinya melaporkan tentang dugaan pelecehan seksual, fisik, dan mental. Ketika gadis itu menyelipkan catatan kepada Datuk Kadarsyah, menggunakan eyeliner di atas serbet kusut bertuliskan "Tolong aku", maka kisah penyelamatan Manohara dimulai. Sebagian media menganggap Manohara adalah pembohong dan di bawah kendali ibu pendendam yang termotivasi keuntungan finansial. Namun, menurut media lain, Manohara adalah korban kekerasan dalam rumah tangga yang menderita. Berikut adalah biografi terlengkap Manohara Odelia Pino, mantan Cik Puan Temanggong Kelantan. Manohara Odelia Mans lahir pada 28 Februari 1992 dari pasangan Daisy Fajarina dan seorang pria Amerika George Mans. Dan disinilah Manohara sempat memegang kewarganegaraan ganda Indonesia dan Amerika. Ibunya, Daisy Fajarina, sebelumnya menikah dengan pria Indonesia, kemudian menikah dengan ayah biologis Manohara, George Mans. Namun, Daisy dan George akhirnya bercerai pada 1994. Daisy menikah untuk ketiga kalinya dengan Jürgen Rainer Nowak Pino, seorang warga negara Jerman yang nama keluarganya diadopsi Manohara. Tahun 2007, Daisy dan suaminya Pino terlibat skandal pelecehan seksual dan kekerasan fisik di Prancis terhadap Saliha Latini yang merupakan mantan pembantunya. Menurut Saliha dan aktivis perempuan Ratna, Pino telah melakukan pemerkosaan pada Saliha dan Daisy awalnya tidak terlalu menanggapinya. Namun, ia kemudian mempermainkan Saliha, serta menyuruhnya melakukan reka ulang kejadian malam tersebut dengan suaminya. Saliha mengaku telah dipukuli Daisy, ditendang di perut, dan rambutnya dipotong sampai sejengkal karena kesal melihat perlakuan suaminya pada pembantunya. Selain itu, Daisy juga dituntut karena memalsukan paspor Saliha yang tertulis jika Saliha adalah putri angkatnya dengan seorang pria Norwegia untuk mempermudah pengurusan paspor. Saliha sendiri tidak pernah mengetahui paspornya karena Daisy yang menyimpannya. Setelah Saliha resmi membuat laporan polisi untuk menangkap Daisy dan Pino, Daisy melarikan diri dari Prancis bersama Manohara dan putrinya yang lain, Dewi Sari Asih. Daisy dipenjara 18 bulan in absentia, yang merupakan upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa. Sementara suaminya, Pino, mendekam di penjara selama 4 bulan. Daisy masih menjadi wanita buronan Interpol Prancis karena penyerangan yang tidak bermartabat sejak 1998. Kasus Saliha dan Daisy ini masih terus berjalan sampai tahun 2009 karena Kejaksaan Agung tidak memproses tuntutan Saliha sampai eksekusi Interpol Prancis terhadap Daisy dinyatakan telah selesai. Di balik skandal besar ibunya, Manohara tumbuh menjadi gadis yang cantik serta memiliki karir singkat di bidang modeling. Ia dinobatkan sebagai salah satu dari 100 wanita Indonesia yang mempesona oleh majalah Bazar Indonesia. Manohara baru berusia 14 tahun ketika pertama kali bertemu Tengku Fahri pada jamuan makan malam Wakil Perdana Menteri Malaysia, Nazib Tun Razak, Desember 2006. Saat itu, Fahri mendekati Manohara yang duduk bersama kakak perempuannya. Namun Manohara mengungkapkan jika ia telah melupakan Fahri sejak pesta itu. Masalahnya, Fahri mengingatnya dan mengatakan pada Daisy Fajarina jika ia memiliki 2 putri yang cantik dan Fahri ingin tetap berhubungan dengan mereka. Selama bertahun-tahun, sang pangeran bertemu Manohara dengan Daisy yang selalu di sisinya.
Namun, dalam suatu pelayaran, Manohara mengungkapkan jika Fahri melakukan pemerkosaan padanya saat ibunya berada di kabin sebelah. Manohara tidak pernah memberitahu ibunya apa yang terjadi karena ia sangat malu. Berikut adalah cuplikan pernyataan Manohara. Jadi pas Mano 15 tahun itu sempat diperkosa sama Tengku Titi sebelum perkawinan. 15 tahun pernah diperkosa. Pada Agustus 2008, Ibu Pangeran Fahri mengumumkan jika putranya jatuh cinta pada Manohara dan pasangan itu akan segera menikah. Manohara mengatakan jika seorang ajudan keluarga kerajaan membujuknya untuk mengikuti upacara demi menjaga perdamaian kedua belah pihak. Katanya, setelah acara itu, ia bisa kembali pulang ke Jakarta. Manohara yang berusia 16 tahun sangat keberatan dengan permintaan tersebut, namun ia mengakui jika ia telah menikah dengan Fahri tepat pada 26 Agustus 2008, di mana saat itu pangeran berusia 30 tahun. Tidak ada wali nikah atau saksi hukum, serta tidak ada surat resmi dari KBRI dalam pernikahan mereka, dan Manohara bersikeras jika ia tidak mengatakan apa-apa dan tidak menandatangani surat apapun saat pernikahannya. Selama tinggal di Kelantan, Manohara disebut mengalami kekerasan fisik dan mental dari suaminya. Secara lebih lengkap, Ibu Manohara mengungkapkan sebagai berikut. Ia dipaksa berhubungan intim saat menstruasi dan bahkan diberi obat agar cepat hamil. Obat ini meningkatkan hormon Mano sehingga beratnya naik 8 kg dalam 2 minggu dan wajahnya menjadi jerawatan. Manohara diam-diam kembali ke Indonesia melalui Singapura. Tengku Fahri dikatakan membelikan mobil untuk Manohara sebagai hadiah ulang tahun pada Februari 2009. Fahri juga mengundang Manohara, ibu, dan kakak tirinya untuk umroh ke Mekah dalam upaya untuk memintanya kembali. 9 Maret 2009, setelah menunaikan ibadah haji di Mekah, Ibu Manohara dan kakaknya ditinggalkan di sebuah bandara di Mekah. Daisy kemudian memohon kepada pemerintah Indonesia melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk membantu mengembalikan putrinya yang diculik oleh suaminya sendiri. Isu tersebut menjadi perhatian yang lebih besar ketika Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak menghindari pertanyaan tentang dugaan penculikan Manohara oleh Pangeran Malaysia. Saat itu, Najib Tun Razak bertemu dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tepat pada 23 April 2009. Daisy gencar mengadakan konferensi pers di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan mengeluh jika Malaysia telah menghentikannya pergi ke sana untuk memeriksa kondisi putrinya. Pemerintah Indonesia menuntut pemerintah Malaysia menjelaskan mengapa seorang wanita Indonesia ditolak masuk untuk melihat putrinya di tengah klaim pelecehan suaminya. Saat keluarga Kesultanan Kelantan di Singapura untuk menemani Sultan Ismail Petra berobat, Manohara mengambil kesempatan untuk menelpon ibunya serta memberitahu nama hotel tempat ia menginap. Daisy Fajarina segera pergi ke Singapura untuk menemui putrinya, namun ketika Manohara mencoba melarikan diri dari hotel, pengawal Kelantan berusaha menghentikannya di lantai 3 tempat Sultan menginap. Akhirnya, dengan bantuan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Manohara berhasil mencapai bandara dan kembali ke Indonesia bersama ibunya. 31 Mei 2009, Manohara melakukan konferensi pers di TV, di mana ia menyatakan tidak akan kembali ke Kelantan dan bersedia mengajukan cerai pada Tengku Fahri. Gadis berusia 18 tahun tersebut mengklaim jika ia telah disekap di gudang di mana terdapat sebuah pintu rahasia dari rak buku dan Manohara tidak mendapatkan akses ponsel, internet, serta diizinkan membaca surat kabar yang telah diseleksi terlebih dahulu. Dalam wawancaranya, Manohara mengungkapkan sebagai berikut. Bilang suami bukan suami ya, soalnya Mano diperlakukan bukan kayak istri, bener-bener kayak barang. Jadi enggak, bener-bener kayak anak-anak kecil yang
punya mainan itu mainannya punya dia, nggak boleh dibagi, nggak boleh apa-apain. Yang penting ada di ruangan yang dia tahu ada di situ, ya dia bisa melakukan apa aja, ya udah dia senang. Selama 9 bulan berikutnya, Manohara menuduh jika ia disuntik dengan obat penenang dan diancam jika sampai ia tidak terlihat bahagia ketika menghadiri acara dengan pangeran. Ia mengklaim bahwa pangeran akan melukai dadanya menggunakan pisau cukur jika seandainya Manohara tidak patuh. Dalam konferensi pers, Manohara mengatakan jika ia memiliki luka silet dan bekas tumbukan rokok yang konon dilakukan oleh suaminya. Foto luka-luka itu ia ambil dengan kamera ponsel, namun sekarang sudah menghilang. Bayangkan seseorang melakukan hal seperti itu kepada Anda dan Anda tidak dapat bergerak. Anda tidak dapat berbuat apa-apa, dan itu adalah siksaan secara fisik dan mental. Pangeran Fahri tidak menanggapi permintaan wawancara. Namun ia menggugat istri dan ibu mertuanya, Daisy Fajarina, di mana pengadilan sipil Malaysia memberikan Fahri putusan senilai 1,8 juta dolar Amerika Serikat. Pengacara Fahri mengatakan jika sang pangeran membantah setiap klaim Manohara dan mempertanyakan mengapa ia menghindari proses pengadilan Malaysia. Secara lengkap, ia mengungkapkan sebagai berikut. Dari tuduhan pemerkosaan, memotongnya dengan pisau cukur dan menyuntiknya, ini semua adalah tindakan yang dilakukan oleh monster dan seorang psikopat. Klien saya ingin kebenaran terungkap. Sementara Manohara mengatakan jika ia takut soal keamanan. Namun, Malaysia bukan masyarakat koboi dan orang-orang tidak diculik di jalanan ini. Manohara bersikeras jika ia tidak akan pernah membayar pangeran sepeser pun, serta menantangnya untuk mengajukan gugatan perdata kedua di Jakarta. Kementerian Luar Negeri Indonesia menawarkan untuk membantu dan bersiap untuk mengajukan laporan ke polisi Malaysia atas nama Manohara, asalkan ia menunjukkan semua bukti yang diperlukan. Sementara polisi Indonesia juga menyarankan Manohara untuk membuat laporan polisi di Malaysia dengan bantuan Kementerian Luar Negeri. Namun, Manohara tidak menerima tawaran tersebut, sehingga membingungkan pihak berwenang Indonesia yang mulai curiga jika ada sesuatu yang tidak beres. Manohara juga gagal memberikan laporan medis bukti penganiayaan suaminya kepada pengacara Malaysia, sehingga pengacara mereka sendiri, yaitu Fahrul, mengajukan permohonan untuk membebaskan diri dari kasus Manohara yang dinilai tidak tegas. Saliha, mantan pembantu Daisy, kembali ke Indonesia setelah lebih dari 10 tahun untuk membawa Daisy ke pengadilan. Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda membenarkan telah menerima laporan dari Konsulat Jenderal di Prancis yang meminta bantuan pemerintah Indonesia atas kasus kekerasannya terhadap Saliha. Dengan memanfaatkan kisah menyedihkannya yang populer, Manohara membintangi sebuah acara TV tentang seorang istri muda yang dilecehkan oleh suaminya yang suka berselingkuh. Sayangnya, karir bermain filmnya ini hanya bertahan selama 3 tahun saja. 20 Februari 2010, Manohara kembali menjadi berita di Malaysia ketika fotonya berciuman dengan seorang pria beredar luas, padahal kasus perceraiannya masih tertunda. Februari 2020, Manohara menyatakan dalam unggahan Instagramnya jika ia telah memeluk agama Kristen. Manohara menyatakan jika hal ini juga bukan urusan siapapun, karena ini adalah masalah yang sangat pribadi antara dirinya dan Tuhan. Lalu, bagaimana dengan nasib mantan suaminya? Tengku Fahri sebelumnya dianugerahi gelar Tengku Temenggung Kelantan oleh ayahnya, Sultan Ismail Petra. Namun, gelar tersebut dicopot oleh saudaranya, Sultan Muhammad V, tepat pada September 2010. Pada April 2022, Tengku Fahri dianugerahi gelar Tengku Bendahara Kelantan oleh saudaranya, Sultan Muhammad V. Kalian bisa mendapatkan kontroversi lengkap Sultan Muhammad V dengan mantan istrinya Oksana Fofodina di video saya sebelumnya.
Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.